أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, Bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam yang kedua di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kita Rasul kita yang tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang sahih yang terdapat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa
Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Hadis-hadis ini dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan tentang kitab haji. Dan pembahasan kita sejak malam Jumat yang lalu dan juga malam ini masih membahas satu bab, ya, insyaallah kita akan selesaikan, kita akan sempurnakan pembahasannya, bab tentang haramnya berburu bagi orang yang sedang ihram. Tersisa pada kita dua hadis yang merupakan bagian sebenarnya dari hadis yang terdahulu, namun dua hadis yang sisa ini lebih melengkapi dari hadis yang sebelumnya. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan kita sebagaimana biasanya akan memurojaah apa yang telah kita pelajari di malam Jumat yang lalu. Suara kedengaran ya? Suara kedengaran? Yang tengah kedengaran? Di belakang? Ya? Iya. Di mana stylenya ini? Nah. Baik, kita mulai. Ada mic-nya? Kenapa ada yang mau? Oh, itu. Tadi judul babnya sudah disebut, ya. Jadi tidak perlu lagi tanyakan. Agliku kutubakum. Tutup bukunya dulu. Ini merojaah namanya, ya, bukan membaca. Kita mau merojaah apa yang telah kita bahas yang lalu. Pertanyaannya, hadis yang pertama di bab yang lalu, ya sudah bagus ya suaranya? Ya, alhamdulillah. Siapa yang hafal hadisnya? Hadis yang pertama di bab yang lalu. Ya, tadi sudah bagus ya. Ya, tadi sudah bagus. Tapi kembali lagi nih. Siapa? Ada yang hafal? Ada? Antum? Taib, kalau gitu. Tapi ini mati. Ya. Kalau begitu, ada ikhwah yang lain yang hafal hadisnya yang lalu? Anak-anakku, anak-anak kita di SMA? Ikhwah dari SMA Wahdah? Ada yang hafal? Tidak ada? Iya, kalau tidak ada, fadhal. Baik, ahsan.
Sudah dengar tadi? Pertanyaan. Ini untuk apakah? Ini yang mau dipakai. Pertanyaan. Tadi dengar hadisnya? Bacakan? Tidak jelas. Baik. Oh gitu. Siapa sahabat yang meriwayatkan? Betul. As-Sa'ab bin Jassamah Al-Laythi. Apa yang antum tahu tentang beliau? Beliau bertemu dengan Nabi SAW di Abwa. Dan beliau memberikan hewan hasil buruannya. Iya, bukan. Cek. Artinya bukan, iya. Cek 1 2. Cek. Oh iya. Bukan, belum ditanya tentang hadisnya. Ada sedikit tentang biografi beliau. Ada yang sempat disebut? Betul. Itu saja. Tidak ada tambahan? Baik. Himaran wahsyian. Apa artinya himaran wahsyian? Betul. Pegang mic. Ya, himaran wahsyian kemudian yang apa? Halal. Ada keledai yang haram? Ada yang peliharaan. Baik. Nah, ahsan. Pertanyaan. Ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menerima hadiah? Yang lain. Terhadapnya Nabi Sallam boleh menerimanya, tapi baik, iya. Yang tidak boleh apa? Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika satu dalam kasus sahabat ini ketika memberikan hadiah, tidak terkhusus. Tidak terkait dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul bait. Apakah boleh menerima pemberian secara umum? Semua jenis pemberian. Apa? Ada juga yang dikecualikan. Apa itu? Contohnya dalam hal Kalau itu semua, bukan cuma Nabi. Kita semuanya. Tapi terkait dengan keberadaan beliau sebagai ahlul bait. Ada yang jawab? Silakan. Maksudnya boleh, yaitu pada waktu ketika dia memberikan berupa makanan yang bukan hasil buruan, maka pada saat itu perburuan tapi bukan dibiarkan diberikan.
beliau benar-benar Ya, itu berlaku. Tidak, ini terkait khusus dengan keberadaan beliau sebagai Ahlul Bait. Apa di antara kekhususan Ahlul Bait? Fadhal. Ya. Yang tidak boleh apa? Semuanya boleh? Ya. Tidak dijelaskankah yang lalu? Ada dijelaskan? Sempat disinggung ya? Ya, Ihsan. Ahlul Bait. Nah, baik. Jadi ada beberapa kekhususan ya di kalangan Ahlul Bait. Ya, hadiah dibolehkan. Sedekah atau zakat tidak dibolehkan bagi Ahlul Bait. Baik. Faradda alaihi falamma ra'a ma fi wajhihi qala inna lam naruddahu illa ana hurumun. Beliau menolak lalu mengatakan inna lam naruddahu illa anna au inna hurum. Kenapa mesti beliau? Apa maksudnya itu? Apa maksudnya beliau? Silakan. Yang belum. Cepat. Kalau yang silakan, siapa saya? Maksudnya bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolak dari hadiah tersebut karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan hukumnya yang terkait pada saat ada permasalahan dalam hal demikian. Setelah ketika diberikan hadiah berupa seratus bulan, maka beliau menolaknya karena ada tadi. Maksudnya orang yang ihram tidak boleh Tidak boleh menerima hewan ketika hewan apa? hewan. Hewan. Ketika hewan atau berburu ketika itu memang dikhususkan atau dinyatakan untuk Khususkan. orang yang berihram. Nah, kenapa beliau perlu mengatakan ini, menjelaskan? Yang lain, betul. Iya. agar para sahabat tidak menjadikan dalil karena Rasulullah melihat ke Rasulullah berikram dengan hadiah. Jadi itu tidak masuk. Hadiah berupa hasil buruan. Tapi apa maksud di sini? Faradda alaihi falamma ra'a ma fi wajhihi. Jadi beliau menyampaikan supaya menjelaskan kepada para sahabat dan umatnya. Tapi adakah juga faedahnya beliau menjelaskan, menyampaikan kepada sang pemberi? Fadhal, siapa? Jadi tadi disebutkan bahwa maslahatnya beliau sampaikan, jelaskan itu maslahatnya kepada umat atau kepada sahabat untuk menjelaskan bahwa tidak boleh orang yang sedang ihram memakan hewan buruan. Pertanyaannya, apakah ada juga maslahatnya bagi sang pemberi? Sa'ab bin Jassama itu. Nabi melihat sahabat memberikan dia kepada Nabi, kemudian Nabi melihat raut muka sahabat ini bersedih. Jadi beliau menekankan bahwa beliau tidak menerima dikarenakan beliau sedang berihram dan ini menjaga perasaan. Nah, jayid, ahsan. Pertanyaan yang terakhir. Hadis kedua, siapa yang meriwayatkannya? Siapa namanya? Yang meriwayatkan hadis kedua yaitu Abu Qatadah Siapa namanya? Al-Harits Bin? Siapa yang lengkap? Al-Harits bin
Yang lainnya ada yang tambahkan? Al-Harith bin ya. Kayaknya juga yang lainnya ini cuma mengandalkan ikhwat tadrib ya. Jadi kalau ikhwat tadrib sudah tidak tahu yang lainnya juga. Anak-anakku di SMA, anak-anak ikhwas SMA ada? Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kapan wafatnya? Dalam usia berapa? Kapan wafatnya? Ya. 50-an Hijriah. 51 atau 54? 52. Tidak bisa 54. Iya. Ada khilaf dari ulama kita. Ada yang mengatakan 52, 51, 53, 54, ya. Yang antum pilih yang mana? Baik. Ya, cukup ya. Adapun kisahnya kita akan lebih jelaskan di dua hadis yang tersisa ini. Kan hadisnya masih dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala. Ya, jadi kami harapkan ikhwah secara umum ya bisa mengikuti dengan baik. Ya, walaupun ini memang bagi sebagian mungkin belum wajib untuk dia ketahui karena haji mungkin bagi sebagian entah kapan ya. Kapan bisa melaksanakannya. Tapi kita tidak tahu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi tiba-tiba ada panggilan tahun ini umpamanya ya. Maka sangat baik sekali kalau kita sudah mempelajari sebelumnya. Atau sangat mungkin di antara keluarga kita, tetangga kita ada yang mau haji, maka antum akan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mereka ya. Atau minimal dengan antum mengilmui itu sudah merupakan pahala yang baik ya, pahala yang besar sekadar mengilmuinya dengan baik ya. Dan kita mau tekankan pada dua ya, ikhwat tadrib tentu saja, dan juga bagus kalau ada ikhwah SMA. Mana ikhwah SMA Wahdah sini? Itu semuanya, Masya Allah. Kita mau ada yang ya paling tidak mungkin ya semuanya harus semangat ya, tapi paling tidak ada mungkin yang di antara antum yang lebih dari yang lain, yang perhatiannya lebih semangat untuk menghafal, semangat untuk siapa? Ya jangan, kan ada sekarang siapa namanya yang lulus di Madinah dari semua Wahdah kemarin? Ibnu Sabil, ya Ibnu Sabil. Dia itu sudah menghafal juga Al-Quran ya sebelum masuk Stiba, dan alhamdulillah lulus sekarang di Madinah. Ya mudah-mudahan antum juga bisa menyusul ya sejak sekarang. Walaupun mungkin sebagiannya antum nanti akan sekolah-sekolah umum, kuliah-kuliah umum, tapi ini kesempatan ya untuk antum sejak SMA yang sudah bisa menguasai ilmu dengan baik. Hadis yang ke-744. Hadisu Abi Qatadah. Ya, karena hadisnya dua ini panjang, maka kami terjemahkan dan sekaligus jelaskan saja ya. Ya, biasanya kita terjemahkan dulu, baru kita kembali jelaskan. Ya, tapi waktu yang terbatas mungkin, maka kita terjemahkan dan langsung kita jelaskan hal-hal yang perlu untuk dijelaskan. Dan hadis yang ke-744 dia melengkapi dari hadis yang 743 dan juga
hadis yang ke-745 melengkapi kedua-duanya. Maka sebagian akan berulang faidahnya dan ada saja yang saling menambahkan satu sama lainnya. Hadisu Abi Qatadah, hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu Al-Harits bin Rabi'i an Abdullah bin Abi Qatadah, dari anak beliau. Jadi ini anak beliau Abdullah meriwayatkan dari bapaknya. Dan ini tradisi yang baik yang banyak dicontohkan oleh para sahabat, di mana periwayatan dari anak kepada bapak-bapak mereka. Beliau mengatakan, intalaqa abi, bapak saya yaitu Abu Qatadah berangkat amal Hudaybiyah, di tahun Al-Hudaybiyah, tahun terjadinya Sulhul Hudaybiyah. Kapan itu? Tahun tahun ke-6 Hijriah. Pada saat Nabi SAW dan para sahabatnya ingin mengadakan umrah di Makkah. Jadi ini ihramnya, ini ihram umrah, di mana Nabi kita SAW sudah mimpi bahwa beliau akan masuk ke kota Makkah lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan mimpinya. Karena itu beliau umumkan kepada para sahabat bahwa la tadkhulunnal masjidil haram insyaallahu aminin. Kalian akan masuk ke kota Mekah secara aman. Ini mimpi yang beliau saksikan, dan beliau waktu itu menyangka mimpi ini akan terjadi pada tahun itu juga, tahun ke-6 Hijriah. Dan kita tahu mereka sudah sangat rindu ya, utamanya para muhajirun. Para muhajirun sudah sangat rindu dengan kampung halaman mereka. Dan juga kaum Ansar ya, mereka rindu. Secara umum setiap muslim rindu dengan Ka'bah, ingin mengadakan umrah minimal. Maka mereka bersiap-siap di tahun ke-6 Hijriah itu. Fa'ahrama ashabuhu, maka para sahabat Nabi SAW atau para sahabat dari Abu Qatadah, yaitu notabene adalah para sahabat Nabi SAW, berihram, bersiap-siap menuju ke kota Makkah. Ya walaupun nyatanya beliau dicegat ya oleh kaum musyrikin Makkah dan akhirnya tertunda ya. Maka dikenal dengan, nanti ada yang dinamakan dengan umrah qada ya, umrah qada. Maka mereka para sahabat berihram walam yuhrim, akan tetapi Abu Qatadah ini tidak ihram. Jadi beliau tidak termasuk, beliau menuju juga melewati Makkah tapi tidak bermaksud untuk umrah. Dan ini menjelaskan kepada kita, seperti yang telah pernah kita pelajari, bahwa boleh saja seseorang melewati tanah haram dan melewati miqat tidak dalam keadaan ihram jika tidak ada niatan untuk haji atau umrah ya. Jadi antum dari Madinah menuju ke Mekah, antum ke Mekah cuma untuk hajatan keluarga umpamanya, antum tidak ada niat untuk umrah, maka antum silahkan berangkat dari Madinah ke Mekah tidak pakai ihram, antum lewati miqat seperti biasa saja, tidak ada persyaratan-persyaratan khusus, karena memang kedatangan antum ke Mekah bukan tujuan umrah atau haji ya. Ini sudah juga kita pernah bahas. Walam yuhrim wa huddisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anna aduwan yagzuhu, bahwa ada musuh yang akan memeranginya, yang akan menyerangnya.
Fantalaqan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat bersiap-siap ya untuk menghadapi mereka. Fa bainama ana ma ashabihi. Ketika aku, siapa ini? Abu Qatadah ya. Jadi ini Abu Qatadah ceritakan kepada anaknya, ketika aku bersama dengan sahabat-sahabatku, artinya para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, dan beliau tidak berihram dia, tadahhaka ba'duhum ila ba'd, maka tertawa sebagian dengan sebagian yang lainnya, karena mereka ternyata melihat adanya keledai, Ini tidak dianggap memberikan isyarat ya. Jadi tawa mereka ketika melihat ada keledai lewat di hadapan mereka, ini kata ulama kita tidak dianggap sebagai isyarat kepada Abu Qatadah. Karena seandainya tawa mereka sebagai bentuk isyarat untuk menunjukkan sana ada keledai, maka tawa itu pun sudah cukup menunjukkan tidak bolehnya mereka mengonsumsi nanti keledai tersebut. Karena mereka berarti telah membantu Abu Qatadah untuk berburu. Ya. Jadi tawa ini muncul secara ya spontan begitu saja, tanpa ada maksud untuk mengisyaratkan kepada Abu Qatadah tentang keledai yang kelihatan itu. Fanazartu, maka Abu Qatadah mengatakan, saya melihat, ya saya menoleh melihat. Faida ana bihimarin wahshi, dan ternyata saya melihat di sana ada keledai liar. Fahamaltu alaihi, maka beliau akan ingin menguasai keledai tersebut. Fata'antuhu, maka saya menikamnya ya. Artinya beliau ingin menyembelih ya, ingin membunuh yang memburu hewan tersebut. Fa asbattuhu, hingga saya membuatnya dia asbattuhu, tidak bergerak ya. Jadi dia sudah kuasai dan akhirnya beliau memburu dan menyembelih keledai tersebut. Siapa yang lakukan ini? Abu Qatadah. Dengan siapa? Sendiriannya ya, sendirian. Wasta'antu bihim. Ya, tentu saja walaupun beliau sudah bisa kuasai, tapi beliau juga ingin minta tolong kepada sahabat-sahabat yang ada waktu itu. Tapi sahabat-sahabatnya sedang ihram, beliau saja yang tidak ihram. Fa'abau ayyu'inuni. Tapi para sahabat-sahabat tersebut enggan, tidak mau membantu saya. Ini kata Abu Qatadah. Fa'abau ayyu'inuni. Mereka tidak mau membantu saya sedikit pun. Karena sekadar membantu pun tidak boleh ya. Walaupun bukan dia yang menyembelih atau membunuhnya. Fa'akalna min lahmihi. Maka kami memakan dari dagingnya. Ya kata Abu Qatadah, kami memakan dari dagingnya ini. Wa khashina an nuqtata'a. Lalu kami khawatirkan kami nuqtata'ah. Kami khawatirkan kami sudah terlalu terpisah jauh dari rombongan ya. Jadi karena sebagian rombongan sudah jalan, dan ini karena sibuk dengan keledai ini, diburu, dikejar dan didapat, lalu disembelih, lalu dimakan. Ini waktu cukup banyak tersita sehingga khawatir rombongan sudah jauh terlambat. Fatalabtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka saya mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ini sudah ketinggalan rombongan ini. Rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah duluan. Khawatir tidak tersusul. Arfa'u farasi sya'wan wa asiru
sya'wan. Maka kadang saya dengan kencang, dengan farasi, apa itu faras? Kuda. Wa asiru sya'wan. Sya'wan itu taratan, ahyanan, ya. Jadi kadang saya kencangkan, saya kendarai dengan kencang kuda saya, dan kadang berjalan perlahan-lahan. Tapi intinya sudah mau menyusul Nabi SAW. Falaqitu rajulan, maka saya ketemu dengan seorang laki-laki bin Bani Ghifar fi jawfil lail, dari Bani Ghifar. Ini kaumnya Abu Dzar ini, ya. Fi jawfil lail, pada malam hari, tengah malam. Qultu aina taraktan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam? Di mana kamu tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya mana posisi beliau sekarang? Orang itu mengatakan, sahabat itu mengatakan, taraktuhu bi ta'hun atau bi ti'hun, ya. Ini nama daerah. Ta'hun atau ti'hun. Saya meninggalkan beliau di daerah Ti'hun atau Ta'hun. Ini nama daerah, ya, yang ada di situ, ya, antara Makkah dan Madinah. Wa huwa qailun as-suqya, dan beliau sementara qail. Apa itu qail? Qail dari kata-kata qala yaqilu, bukan qala yaqulu. Qala yaqulu apa artinya? Berkata. Kalau qala yaqilu, tidur siang, qailulah, ya, qailulah. Jadi waktu itu saya tinggalkan Nabi SAW sementara beliau istirahat siang di Suqya, ya, di tempat yang disebut dengan Suqya. Faqultu ya Rasulullah, lalu saya berkata, wahai Rasulullah, inna ahlaka yaqra'una 'alaikas salam wa rahmatullah. Ini akhirnya sudah ketemu ini, ya. Jadi Abu Qatadah menyusul, ini singkat cerita ini, ya. Ada di ringkas hadisnya. Akhirnya Abu Qatadah ketemu dengan Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ahlaka, sesungguhnya keluargamu. Tapi yang dimaksudkan di sini sahabat-sahabatmu. Artinya sahabat-sahabatmu yang tadi bersama dengan saya. Yaqra'una 'alaikas salam wa rahmatullah. Maka dia mengucapkan salam kepadamu. Titip salam kepadamu. Yaqra'una 'alaika assalam wa rahmatullah. Ya, walaupun tidak disebutkan di sini, Nabi SAW menjawab titipan salam ini, tapi sunnahnya tentu saja dijawab ini, ya, titipan salam seperti ini. Dan ini tidak disebutkan karena meringkas saja hadisnya. Wa illa, maka tapi kita yakin Nabi kita SAW menjawab titipan salam ini. Ya, ini sunnahnya, ya. Ketika ada titipan salam, kita sampaikan, dan yang mendapatkan titipan salam itu menjawab salamnya. Tapi ini bagus, ya. Kita baiknya kalau dia sebut secara rinci, maka kita sebutkan juga secara rinci. Umpamanya dia bilang, sampaikan kepada beliau salami, ya, assalami alaihi, assalamu alaihi, ya. Atau kalau dia mungkin jangan-jangan dia bilang assalamu alaihi wa rahmatullah. Karena yang menjawab nanti, yang dititip salam, itu harus menjawab minimal sama. Dan tidak boleh kurang. Dan lebih afdolnya, lebih, ya. Makanya di sini katakan, yaqra'una 'alaikas salam wa rahmatullah. Maka ini jawabannya mesti walaika atau walaikum walaihimussalam warahmatullah. Itu minimal.
Atau lebih baik lagi kalau ditambah wa barakatuhu, ya. Tapi kalau dia cuma jawab alaika wa alaihi salam, itu tidak cukup, karena yang menitip salam sampai mengatakan warahmatullah, ya, warahmatullah. Makanya untuk amannya, kalau ada titipan salam, kita bilang saja secara lengkap jawabannya, walaika alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Innahum qad khasyu an yuqtata'u dunak. Mereka khawatir ketinggalan darimu. Jadi ini Abu Qatadah cepat menyusul dan mereka masih ada di belakang. Maka beliau mengatakan, fantazirhum, tolong tunggu sejenak atau jangan terlalu cepat, ya, berikan waktu agar mereka bisa segera menyusul. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu himara wahshin, saya mendapatkan keledai liar, wa indi minhu fadilah, dan saya punya fadilah, kelebihan, artinya sisa dari daging keledai tersebut yang saya sembeli, yang saya dapatkan, yang saya buru, yang saya kejar, masih ada lebihnya. Artinya, bolehkah saya juga berikan kepada engkau dan kepada sahabat-sahabatku? Faqal, maka kata Nabi SAW, lil qaumi, kepada kaum, kepada sahabat-sahabat yang masih agak ragu-ragu, boleh tidak memakannya? Faqala lil qaumi kulu, makanlah kalian, wahum muhrimun, padahal mereka semuanya dalam keadaan ihram. Ya. Lebih lengkapnya kita baca di yang terakhir, ya. Hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hajan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk berhaji. Ya, ini ada periwayatan yang berbeda, ya. Yang mengatakan haji berarti pada saat Fathu Makkah, dan yang mengatakan ketika umrah di tahun Hudaybiyah, tahun ke-6 Hijriah. Maka entah ada kekeliruan dalam periwayatan sebagian perawi atau mungkin terjadi dua kali, ya, bahwa kejadian yang semacam ini terjadi dua kali, satunya pada saat Umratul Hudaybiyah, ya, yang tertunda, dan satunya pada waktu Fathu Makkah. Pada saat haji, ya, bukan, ya, pada saat haji. Fakharaju ma'ahu, dan mereka para sahabat keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasarafa ta'ifatun minhum, maka ada yang berpaling, ada yang pergi, ya, dari mereka. Fihim Abu Qatadah, jadi ada yang terpisah, maksudnya ada yang terpisah rombongan, dan di antara rombongan itu ada Abu Qatadah. Faqal, kata Abu Qatadah, khudu sahilal bahri, kata beliau, khudu sahilal bahri, ambillah sahilal bahr, tepi lautan, hatta naltaqiya, sampai kita ketemu. Ya, afwan, ini kata Nabi kita, ya, sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadu sahilal bahri, maka mereka mengambil tepi lautan, berjalan di situ. Falamman sarafu ahramu kulluhum, ketika mereka sudah berpisah dan berjalan, maka semuanya berihram. Illa Abu Qatadah, kecuali Abu Qatadah, lam yuhrim, beliau tidak berihram. Fabainama hum yasirun, ketika mereka berjalan, idra'au humra wahshin, mereka pada melihat keledai yang liar, wahshi. Fahamala Abu Qatadah alal humuri, maka Abu Qatadah menguasai, ya, keledai tersebut.
fa aqara minha, dan menyembelih, aqara menyembelih di hari keledai tersebut, atanan. Atanan maksudnya keledai betinanya, ya, keledai. Jadi ini tambahan lafaz ini memberikan faedah bahwa keledai yang disembelih waktu itu adalah keledai atan, keledai betina. Fanazalu, maka mereka singgah. Ya, kan ini ada keledai di sini, ada keledai yang sudah disembelih dan siap untuk disantap. Fa'akalu min lahmiha, lalu mereka memakannya. Ya. Wa qalu, dan mereka berkata, ya mereka makan tapi akhirnya mereka teringat. Jadi sebagian baru teringat, kita ini sedang ihram. Anakulu lahma saydin wa nahnu muhrimun. Apakah kita makan, boleh kita makan keledai ini padahal kita ini sedang berihram? Fahamalna ma baqiya min lahmil atan. Akhirnya mereka berhenti. Sisa daging ini yang belum sempat dimakan, belum sempat dihabiskan, dibawa, ya, untuk dibawakan kepada Nabi SAW untuk lebih diperjelas hukumnya. Boleh enggak? Ya, orang-orang yang berihram makan daging sembelihan hasil buruan dari orang yang tidak ihram. Fanazalu fa'akalu falamma atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, inna kunna ahramna, kami semuanya berihram. Wa qad kana Abu Qatadah lam yuhrim, waktu itu Abu Qatadah tidak ihram. Fara'aina humura wahshin, kami melihat ada keledai yang liar. Fahamala alaiha Abu Qatadah, lalu Abu Qatadah berusaha untuk menguasainya dan memburunya. Fa'aqara minha atanan. Ini diceritakan secara lengkap, ya. Ini penting, ya, bahwa ketika kita mau bertanya kepada seorang ulama tentang masalah apakah halal atau tidak, jangan ceritakan sepotong-sepotong, ya. Karena Anda biasa kadang menceritakan tapi sepotong-sepotong sehingga tidak utuh kisahnya, tidak utuh masalahnya, maka boleh jadi hukum yang difatwakan berbeda dengan hakikatnya. Maka di sini beliau sampai menyifatkan jenis keledainya juga, ya, bahwa dia keledai betina, ya. Padahal yang seperti ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dari segi hukum, tapi menunjukkan bagaimana ketelitian mereka dalam menukil kejadian peristiwa yang ingin ditanyakan hukumnya. Wa qad kana Abu Qatadah lam yuhrim. Fanazalna, maka kami singgah setelah keledai tersebut sudah disembelih. Fa'akalna min lahmiha, kami makan. Summa qulna, kemudian kami baru bersadar. Nah, ini kadang, ya. Jadi kadang kita melakukan sesuatu tanpa kesadaran kita. Lalu nanti teringat baru, oh, ini kita kan ihram. Apa kita bisa makan? Jadi sebagian mereka bilang tidak apa-apa, kan bukan kita yang menyembelih, bukan yang kita yang berburu, ya. Tapi timbul tetap keraguan, ya, apakah boleh atau tidak. Anakulu lahma saydin wa nahnu muhribun, apakah boleh kami memakan hewan buruan padahal kami sedang ihram? Fahamalna ma baqiya min lahmiha, maka sebagai bukti yang sisa itu tidak dimakan, berhenti sudah. Ya, begitu ingat berhenti, tidak dihabiskan, ya. Tidak ada bilang terlanjur, ya. Tak kalami kita makan dulu nanti cerita, ya. Boleh enggak? Ya, begitu mereka teringat berhenti. Jangan dulu dimakan. Bawa dulu ini kepada Nabi SAW. Kenapa dibawa? Kenapa tidak ditinggalkan saja? Ya, siapa tahu halal, ya. Kalau halal bisa diteruskan nanti di sana, ya. Maka mereka membawakan, dan juga untuk membawakan kepada Nabi SAW jika memang halal hukumnya. Qal, Nabi kita SAW sebelum menjawab, beliau bertanya. Ini juga, ya. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Ya, begitu kata ulama kita. Bahwa
menghukumi sesuatu itu perlu dia memahami masalah dengan baik. Itu bagian dari hukum kita terhadap sesuatu. Tidak boleh kita menghukum tanpa kita memahami masalahnya secara lengkap. Ya. Apalagi kalau hukum-hukum yang ada rinciannya, ya, yang ada rinciannya, maka perlu ya ada istifsal, ya, fi maqamil ihtimal. Ya, jadi perlu ada istifsal, diminta rinciannya fi maqamil ihtimal, pada saat ada kemungkinan-kemungkinannya. Ya, kalau seandainya tidak ada perbedaan hukum, maka tarkul istifsal fi maqamil ihtimal, ya, kita tidak perlu bertanya ketika kemungkinan-kemungkinan itu tidak berpengaruh, maka itu menunjukkan tentang halalnya. Tapi ketika beliau bertanya, maka menunjukkan ada perbedaan hukum. Beliau mengatakan, minkum ahadun amarahu an yahmila alaiha au asyara ilaiha. Ada di antara kalian, seorang di antara kalian, ya, jadi biar bukan semua, tapi satu saja di antara orang yang ihram yang menyuruh kepada Abu Qatadah atau tunjukkan kepada dia. Jadi tunjukkan itu sudah merupakan apa? Bentuk bantuan, ya, bantuan kepada Abu Qatadah. Au asyara ilaiha qalu la. Beliau kata, mereka semuanya bilang, tidak wahai Rasulullah. Jadi kami tidak ada sama sekali saham sedikit pun, bagian sedikit pun dalam berburu itu dan dalam menyembelih hewan tersebut. Qalu la, qala fakulu. Maka kata Nabi SAW, fakulu ma baqiyah min lahmiha. Maka silahkan kalian memakan apa yang tersisa dari dagingnya. Jadi apa yang kalian makan tadi halal, dan sekarang sisanya pun kalian teruskan. Ya, silakan kembali kalian memakannya. Kuas kalian, kesimpulan, ya, kesimpulan dari masalah ini, hukum hewan buruan seperti yang kita sebutkan yang lalu. Pertama, hewan buruan yang terlarang bagi orang yang muhrim adalah hewan buruan darat. Adapun hewan laut maka hukumnya halal. Kemudian yang kedua, yang terlarang adalah bagi orang yang berihram, dilarang untuk mengejar hewan buruan, mendapatkan hewan buruan, atau mempertakuti hewan-hewan yang ada. Ya, ini semuanya terlarang bagi orang yang sedang ihram. Yang ketiga, dilarang bagi seorang yang ihram membantu, ya, orang-orang yang sedang berburu. Dilarang bagi orang yang sedang ihram membantu orang-orang yang sedang berburu. Walaupun mungkin dia tidak akan mendapatkan buruan tersebut, ya. Tapi ini dia sudah ikut terlibat dan berarti dia sudah dianggap berburu yang terlarang ketika dia dalam kondisi ihram. Yang keempat, tidak boleh bagi seorang yang ihram mendapatkan hadiah dari hasil buruan walaupun dia tidak membantunya, jika saja hewan buruan itu memang diburu sebagai peruntukan untuk orang yang ihram. Sebagaimana kasus Sa'ab bin Jatsamah radhiyallahu anhu. Jadi memang beliau itu memperuntukkan khusus kepada Nabi dan para sahabatnya. Yang kelima, boleh saja kita memakan hewan buruan padahal kita sedang ihram, jika hewan buruan itu diburu oleh orang lain dan kita tidak membantunya, dan ketika orang tersebut berburu bukan niatan awalnya untuk memperuntukkan kepada kita, tapi alhamdulillah masih ada sisanya, lalu dia lihat kita yang sedang ihram, maka dia tawarkan dan dia hadiahkan, kita menerima, maka hukumnya halal.
Kan itu kita perlu tanya. Ya, kalau kita dibawakan, kita perlu tanya. Ini tadi memang dikhususkan untuk saya ini diburu atau tidak? Kalau dikatakan tidak, ya kami cuma kebetulan lihat antum, ya ini sudah ada memang sejak awal, lalu kita tawarkan kepada antum, pada saat itu halal hukumnya. Ya. Ini beberapa hal-hal yang terkait dengan masalah hewan buruan, dan ini tentu saja adalah bentuk cobaan terkhusus ya bagi orang yang sedang ihram, beberapa mahzurat ya dari terkait dengan orang-orang yang berihram. Cuma untuk saat sekarang mungkin tidak terlalu sering kita dapati ya, karena tempat-tempat yang kita datangi pada saat ihram ya, kota-kota itu mungkin sudah jarang ya, beda dengan dulu. Hutan-hutan biasa dilewati ya, atau tempat-tempat belantara yang biasa dilewati, lalu di situ ada hewan-hewan. Ya, kalau saat sekarang ini mungkin jarang yang kita dapat yang seperti itu di kota-kota ya, tapi jika terjadi maka hukum ini tetap berlaku. Sekian ini wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi, kami sedang berada di daerah Kota Makassar. Hari ini tepat berada di lokasi pembangunan rumah tahfiz yang rencananya akan dibangun 3 lantai dan akan menampung beberapa santri yang akan belajar di sini. Besar bangunan ini panjang sekitar 36 meter dan luas bangunan ini sekitar 12 meter, dan tentunya bangunan ini membutuhkan support dari para donatur dan muzaki agar pembangunan ini tetap berlanjut dan segera siap layak huni. Dan terima kasih kepada donatur dan muzaki yang telah memberikan dukungan sampai saat ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal di akhirat nanti. Saya Ashari dari Wahda Inspirasi Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.